Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kelas metode penelitian kualitatif kali ini. Kita akan memperdalam mengenai teknik analisis data pada penelitian kualitatif. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif sangatlah penting untuk dipahami oleh mahasiswa. Karena rata-rata peneliti di Indonesia, khususnya mahasiswa yang mengambil penelitian jenis kualitatif, masih kurang memahami bagaimana analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan. Tentunya, data penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan data berupa angka atau bilangan dengan rumus yang telah disediakan. Jadi, simak baik-baik materi pembelajaran kali ini ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi inti, pada pertemuan kali ini, Pak Firman akan mereview sedikit materi yang telah kita pelajari pada pertemuan terdahulu mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif. Kita tahu bahwa analisis data penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan, saat terjun ke lapangan, dan setelah peneliti selesai melakukan penelitian di lapangan. Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dapat dilakukan melalui kajian terhadap data hasil studi pendahulu atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk selama atau dalam proses penelitian di lapangan berlangsung. Jadi ibarat seorang ingin mencari pohon jati di suatu hutan, berdasarkan karakteristik tanah dan iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya. Oleh karena itu, peneliti dalam membuat proposal penelitian, fokusnya adalah ingin menemukan pohon jati yang ada di hutan tersebut. Namun setelah masuk ke hutan, ternyata hutan tersebut tidak ada pohon jatinya. Kalau peneliti kualitatif tentu akan membatalkan penelitiannya. Tetapi kalau penelitian kualitatif, fokus penelitian bersifat sementara dan akan berkembang sesuai dengan apa yang ia temukan di lapangan. Mungkin saja pohon jati bukan lagi menjadi subjek penelitian tersebut, tapi dia bisa meneliti pohon-pohon lain atau karakteristik hewan, tanah yang ada di dalam hutan tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarainya. Bila jawaban yang diwawancarainya setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai tahap tertentu. Diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing or verification. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan jika penelitiannya tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai peneliti ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara coding. Proses coding melibatkan penentuan konsep atau variabel yang mendahului. Coding memfasilitasi peneliti untuk membuat kesimpulan yang valid dan sistematis. Secara ringkas, coding merupakan proses kategorisasi data kualitatif sehingga bisa dengan mudah diukur atau dipahami. Konsep atau variabel yang ditentukan dalam coding harus merujuk pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Tentu saja, data lisan harus ditranskrip terlebih dahulu. Proses coding cukup memakan waktu karena peneliti harus membaca hasil transkrip secara berulang-ulang. Tidak bisa hanya sekali saja, 2 atau 3 kali pengulangan biasanya dianggap cukup. Dalam penelitian kualitatif, data coding atau pengodean data memegang peran penting dalam proses analisis data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Any researchers who wishes to become proficient at doing qualitative analysis must learn to code well and easily.
The excellence of the research rests in large part on the excellence of the coding. Artinya apa? Silahkan kalian cari tahu sendiri. Sayangnya, dalam berbagai literatur mengenai penelitian kualitatif di Indonesia, tidak banyak orang yang membicarakan tata cara atau teknik-teknik dalam melakukan pengkodean. Meskipun pengkodean merupakan suatu tugas yang penting dan krusial dalam proses analisis. A code in qualitative inquiry is most often a word or short process that symbolically assigns a summative, salient, essence capturing, and or evocative attribute for a portion of language based on visual data. Kode dalam penelitian kualitatif merupakan kata atau frasa pendek yang secara simbolis bersifat meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi dari suatu porsi data, baik itu data yang berbasiskan bahasa atau data visual. Dengan bahasa yang lebih sederhana, kode adalah kata atau frase pendek yang memuat esensi dari suatu segmen data. Pikirkanlah sebuah kata atau frasa singkat yang meringkas atau memuat esensi atau pesan dari segmen data itu. Anda dapat menggunakan frase seperti mendalami topik penelitian misalnya, atau pendalaman topik untuk mewakili esensi dari segmen data tersebut. Pengodean adalah aktivitas pemberi kode terhadap segmen-segmen data. Biasanya dalam melakukan pengkodean penelitian membagi 3 kolom kerja. 1 kolom untuk data mentah, 1 kolom untuk kode awal, dan 1 kolom lagi untuk kode akhir. Cermati contoh berikut ini. Lalu apa yang dikodekan dalam penelitian kualitatif itu? Jawabannya bermacam-macam. Ketika peneliti melakukan analisis, yang dikodekan adalah makna pernyataan, perilaku, peristiwa, perasaan, tindakan dari informan, dan lain-lain tergantung apa yang terkandung dalam segmen data yang dihadapi. Ada sejumlah pertanyaan yang dapat peneliti ajukan ketika ia berhadapan dengan segmen-segmen data yang sekiranya dapat membantu untuk melakukan pengkodean sebagai berikut. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa asumsi-asumsi yang berada di balik peristiwa ini? Apa yang ingin disampaikan oleh informan lewat pernyataan ini? Secara esensial, apa sebenarnya yang sedang informan ini lakukan? Apa maksud informan ini melakukan hal ini? Apa makna dari peristiwa ini? Perasaan apa yang tercermin lewat pernyataan informan ini? Pernyataan-pernyataan di atas hanyalah sebagian kecil pernyataan yang dapat membantu peneliti dalam melakukan pengkodean terhadap pernyataan, perilaku, perasaan, tindakan dari informan yang dijumpai. Apa saja jenis pengkodean dalam penelitian kualitatif itu? Pengkodean dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan berdasarkan tahapannya dan berdasarkan segmen data yang dikodekan. Berdasarkan tahapannya, Karmas mengemukakan 3 jenis pengkodean, yaitu initial coding, focused coding, atau axial coding, dan pengkodean selektif atau selective coding. Berdasarkan segmen data yang dikodekan, Karmas juga mengemukakan 3 jenis pengkodean, yaitu word by word coding, line by line coding, dan incident by incident coding. Pembahasan mengenai jenis pengkodean dalam penelitian kualitatif secara lebih komprehensif dipaparkan oleh Saldana. Ia mengutarakan bahwa pengkodean bukan merupakan suatu proses yang linear, melainkan suatu proses yang cyclical, selalu berputar. Ia membagi proses pengkodean ke dalam 2 tahap, yaitu siklus pertama pengkodean atau first cycle coding. Yang kedua adalah siklus kedua pengkodean atau second cycle coding. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Setiap siklus memiliki metode dan teknik-teknik tertentu. Metode dan teknik dalam pengkodingan akan Pak Firman bahas pada pertemuan selanjutnya. Namun, sebelum Pak Firman mengakhiri pembelajaran kali ini, ada beberapa program aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pengkodingan atau menganalisis data kualitatif secara menyeluruh. Di antaranya adalah Indis, Atlas.i, atau NVivo. Salah satu dari program tersebut akan kita pelajari lebih mendalam di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.